Pancasila, nikmat Indonesia merdeka. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, mengemban amanah yang setia. Di bawah Undang-Undang Dasar 45, kita menuju ke pemilihan umum. Kita menuju ke pemilihan umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bermohon semoga rahmat Allah senantiasa dicurahkan dan melahirkan keberkahan-keberkahan terbaik yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Komen, like, and share. Like, subscribe, share, and comment. Jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat. Jadi Caimin ini juga jadi faktor penentu juga ya? Cabai rawit. Garis tangan politiknya bagus, harus diakui dengan berbagai macam kontroversi ya. Tapi dengan kekuatan PKB yang dia miliki, saya pikir dia minimal kalau di main kartu mungkin belum kartu as ya, tapi minimal Jack, Queen atau King dia punya lah gitulah. Menarik untuk digandeng. Tapi PR-nya adalah apakah dia bisa membuktikan bahwa NU solid secara politik di bawah kepemimpinan dia, karena kritik terhadap beliau dari PBNU dan Mbak Yeni Wahid atau Gus Durian kan juga kencang ya. Yang kedua, apakah dia punya nilai elektoral juga ketika disurvei? Elektoral ini kan Masih rendah lah. masih rendah lah ya. Tertinggi sekarang kalau individu tuh masih Sandi Uno ya. Untuk wakil Sandi dengan Sandi, Ridwan Kamil bersaing. Nomor 3 AHY ternyata ya. Nomor 3 AHY, betul. 4 baru Erik. 4 baru Erik. Wow. Erik menarik. Erik kan Muda, ya kan? secara branding sebenarnya sangat Sumatera, menarik ya. ya. Dalam kapasitas kita juga clear melihat Erik ini kan orang yang memiliki pengetahuan di bidang ekonomi, Ya. sudah teruji di bidang politik bahkan menjadi ketua tim ses, sudah teruji juga secara birokratis karena dia akhirnya menjadi seorang menteri. Ditambah lagi latar belakang dia dengan Sangat milenial ya. basis komunitas yang sangat dekat dengan milenial, olahraga deh misalnya Olahraga, gitu ya. ya, media dan lain-lain. Tapi problemnya adalah dia itu sangat lengkap dalam kapasitas personal branding secara modern. Tapi secara primordial dia tidak memiliki cengkraman kuat. Jadi apa sih yang, dan faktanya masyarakat kita masih sangat dipengaruhi oleh hal seperti itu. Jadi contoh kalau tadi bicara, Ganjar kenapa bisa kuat? Oh iya, begitu kita cross tabulasi, Jawa Tengah sama Jawa Timur tinggi banget. Ternyata penduduk transmigran di Sumatera yang berasal dari Jawa juga ke Ganjar, karena simbol terkuat. Iya. Dari kalangan Jawa. Kenapa Mas Anies kuat? Ternyata dia kuat di daerah Aceh, Mandailing, Jambi, orang penduduk Lampung asli. Oh, ada kecenderungan ini basis etnis dan daerah yang dulu cenderung tidak memilih Jokowi. Sehingga ketika ada simbol anti Jokowi saat ini, dengan mudahnya etnis dan Sumatera Barat aspek sampai primordial tadi, Sumatera Barat akan ke sana. Prabowo tersisa masa lalu lah. Bahkan Sumsel ya. Bahkan Sumsel Ya, itu juga mengarah ke Anies gitu misalnya. Tapi ketika berbicara mengenai atau Khofifah deh, nggak gede pun tapi jelas. Oh, suaranya dari Jawa Timur. Jawa Timur gede banget ya. Ridwan Kamil, oh dari Jawa Barat, Barat, ya. misalnya kan. Sandi, beberapa daerah di Sumatera atau Sulawesi karena dia dianggap Gorontalo. Gorontalo. Di Sumatera karena dia dulu banyak sekali bergerak sebagai cawapres Prabowo dengan relawan Mama di daerah Sumatera yang cenderung memang ke Pak Prabowo. Erik bingung ketika orang misalnya mengidentikan dia sebagai orang Lampung asli, orang lebih ingat dia sebagai tokoh Inter Milan, orang kaya di Jakarta misalnya. Ini bahasa awamnya ya. Itu yang menurut saya menjadi kelemahan dari Mas Erik. Dia punya personal branding yang sangat lengkap, tapi basis primordial dan tradisionalnya lemah. Itu yang menyebabkan naiknya perlahan sekali. Oke, kalau dipasangkan yang terkuat sekarang adalah Ganjar. Kalau Ganjar dengan Ganjar Sandi atau Ganjar RK masih paling tinggi, ketiganya lalu baru Ganjar Erik. Kalau Pak Prabowo kalau Mas Anies paling tinggi itu dengan, menarik sih dengan Sandi juga tinggi sekali. Pak Prabowo ini menarik, Pak Prabowo paling tinggi malah dengan Anies. Mungkinkah? Kalau Mas Anies dalam tanda kutip akhirnya tidak menjadi seorang capres karena gagal mendapatkan tiket, mungkin pilihan menjadi seorang cawapres bisa masuk akal. Dan buat Pak Prabowo ketika misalnya harus berhadapan dengan Ganjar yang elektabilitasnya punya ruang gerak lebih untuk naik, satu-satunya yang bisa mendongkrak suara dia adalah ketika dia berpasangan dengan Anies, karena dia akan dimaafkan oleh sebagian segmen yang sempat kecewa terhadap beliau karena dianggap berkhianat dengan masuk menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi. Walaupun ada risiko juga, sebagian pemilih Jokowi yang udah milih dia mungkin akan kecewa. Ini pusing jadi Pak Prabowo sekarang. Oke. Voters kan akan banyak, 60% anak muda ya.
Yes. Pemilih More than 60%. pertama ya. Early voters 17 sampai 21 tahun dan katakanlah kalau kita pakai definisi ini 39 tahun deh. Oke. Millennials. Ya walaupun milenial Gen Z beneran ya. kalau ngobrol sama anak startup 39 mah ketuaan gitu kan sebenarnya kan. Tapi mereka akan didominasi oleh pemilih-pemilih Ini tadi. kan akan mempengaruhi peta juga ya, karena kita tahu umur-umur itu ahistori ya. Mereka tidak Ahistori. tahu yang lalu gitu. Betul. Dan yang mereka pilih itu yang bagus campaign di medsos. Betul. Kalau saya lihat nih tau ya. Yes. Gue ngomong tentang personal branding, bagaimana kita harus memanfaatkan medsos yang elektabilitas tinggi itu personal ininya medsosnya bagus semua. Just name it. Yes. Pak Ganjar, Ridwan Kamil, Anies. kemudian Andi. Erick Thohir, Sandi Uno. Betul. Saya pikir inilah yang kekurangannya Ya. Pak Prabowo. Betul. Yang dia pikir Dia mungkin nggak megang sendiri kali mas, nggak saya pegang yakin sendiri ya. gitu ya. Dan timnya juga tidak bergerak nih. Betul. Ya itu yang dulu kan Prabowo kan nomor 1 ya. Yes, Prabowo sampai tahun lalu jauh di atas yang lain. Ya. Dan sekarang kan tinggal masalah penurunannya sampai Di mana? angka berapa dan mungkin apa yang dijelaskan Umi tadi mungkin terkesan tidak terlalu dianggap serius oleh partai ya kadang-kadang ya. Pengguna medsos berapa lalu kemudian yang penting kita bagi-bagi di bawah dan segala macam. Tapi fakta pembentukan branding pengendalinya itu kan sekarang adalah not even TV, sosmed gitu ya. Dan terutama ada beberapa perkembangan data terakhir yang menarik kan Mas. TikTok misalnya growth tertinggi dari semua video misalnya dan ditambah dia itu ditonton oleh segmen A sampai E. Beda nih kalau Instagram itu kan fokusnya hanya pada segmen menengah dan menengah ke atas gitu kan dan TV kan makin turun. Mereka makin naik kan. Facebook sedikit mulai makin turun. Sementara TikTok makin naik. WhatsApp kita nggak pernah bisa crawling datanya. Artinya kan tiap hari terjadi tuh pertarungan ide di ruang gelap yang kita nggak tahu dan siapapun yang menguasai itu belum tentu menang pemilu, tapi akan sudah memenangkan pertarungan brandingnya. Betul. Dan itu akan memudahkan pertarungan di bawah. Kita belajar dari negara tetangga ya, Filipina tiba-tiba ada anak bapak itu gitu. Ya, memenangkan jadi presiden karena mengelola medsos dengan baik. Dan itu kan punya kisah lebih mengerikan dibanding, mohon maaf ya, mitos tentang Pak Harto misalnya. Pak Harto dengan semua perdebatannya, kemudian tidak pernah kabur ke luar negeri misalnya. Kalau ini kan benar-benar kabur, istana diserang begitu ya, Marcos. Dan ninggalin sepatu banyak banget. Ninggalin sepatu dengan berbagai kisahnya lah. Tapi akhirnya kemudian anaknya jadi presiden. Dan fenomenanya kan banyak kalau saya dengar dari beberapa wawancara kan penggunaan TikTok. Secara luar biasa. Jadi, tapi mereka tidak berhenti pada berbicara mengenai kejayaan masa lalu, atau kemudian berharap pada ahistorinya para pemilih milenial. Dengan kemudian mereka merasa bisa menipu anak-anak muda yang tidak tahu sejarah. Enggak, karena ada kesadaran anak muda juga sangat jago mencari informasi. Disitulah kemudian mereka masuk ke instrumen TikTok. Jadi bagaimana pembentukan branding, history, kemudian di brand terlebih dahulu, diarahkan terlebih dahulu dan terbukti membangun persepsi yang baik buat early voters loh kalau saya tidak salah ya yang memenangkan kemarin. Ini alarm untuk siapapun ya, bukan hanya level presiden ya, gubernur, wali kota, bupati, teman-teman yang mau nyalek tuh. Ya jadi sekarang ada ilmu algoritma tuh. Ilmu algoritma di media sosial yang berbeda banget dengan dulu media-media konvensional. Seperti TV dan koran gitu. Ya, jadi menurut saya, wah ini lahan baru juga nih untuk ini menarik ya, toh ya. Tidak terduga dan jauh lebih kompleks dibanding 2019, termasuk jauh lebih kompleks ketika Jokowi maju kemarin di 2014 pertama kalinya. Tapi harapan kita kalau bisa jangan 2 calon dong. Ya, paling tidak pilihannya lebih banyak. Ya, minimal 3 lah ya. Minimal 3. Kalau 2 tuh kasihan gitu, kita terbelah banget ya. Betul. Jadi kita dipaksa gitu. Iya. Bisa berantem tuh 1 ranjang 2 mimpi itu. Ya, ada yang tunggungan gitu. Ya dulu wah Prabowo Jokowi itu menjadi sesuatu. Dua-duanya ternyata gabung akhirnya kan. Iya, ternyata gabung. Ada yang setuju, nah begitu dong. Ya kan ada yang mengatakan, waduh kok begitu. Jadi ya waktu akan berjalan terus. Terima kasih Toto sudah memberikan diundang ketiga kali ke kita gitu. Semoga ini bagian dari kita mengedukasi masyarakat ya, terutama anak-anak muda ya. Jadi pergunakan hak pilih. Mari kita tadi saya ngomong dengan Alexander Marwata gitu. Karena kita concern betul ada faktor-faktor X ya. Faktor cukong lah gitu yang berada di dalam setiap pemiluan yang buat yang terpilih mengarahkan angin. Jadi kita berharap ke depan mari kita memanfaatkan hak pilih kita secara betul-betul real. Yang akan kita pilih itu adalah pemimpin 5 tahun ke depan. Amin.
kejayaan akan kembali ke tangan umat Islam. Insya Allah, tetap yakin. Saya Karin mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.